Kursi kosong menteri, siapa pengganti? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda di sebelah kanan saya di studio TV One sudah hadir. Ada Bung M. Nigara, pengamat olahraga sekaligus wartawan olahraga senior. Selamat malam, Selamat malam, Vena. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Di sebelah Bung Nigara ini juga sudah hadir Prof. Nyarwi Ahmad, pengamat politik dari UGM. Selamat malam, Prof. Nyarwi. Malam, Vena. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Oke, selain dua narasumber yang sudah hadir bersama saya, pemirsa, kami juga sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom. Ada politikus dari Partai Gerindra, Pak Sugiat. Selamat malam, Pak Sugiat. Selamat malam, pemirsa TV One dimanapun berada. Oke, izin saya mau mengawali ke Pak Sugiat terlebih dahulu, karena kita ingin menanyakan ke Pak Sugiat, mungkinkah sudah mendapatkan kabar begitu kapan kira-kira Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa posisi dua menteri yang sampai saat ini masih kosong? Publik menanti, Pak Sugiat. Ya, saya tidak mungkin mendahului apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa beliau mengatakan kemarin sebelum bahwa ditunggu saja, tapi saya pikir dalam konteks yang prinsipil terkait misalnya dengan Menko Polhukam, secara prinsipil dan secara teknis sudah tidak ada masalah karena memang tugas-tugas teknisnya sudah diemban oleh Bapak Syafri Samsudin sebagai Menko Polhukam ad interim. Begitu juga dengan misalnya Menpora. Kemarin kan kalau kita dengar bersama ya pernyataan dari Mensesnek kita Bapak Prasetyo Adi bahwa mungkin tinggal persoalan teknis saja. Kan kita sama-sama pahami setelah pelantikan kabinet kemarin, reshuffle kabinet kemarin, Bapak Prabowo harus ke Qatar menyampaikan solidaritas Indonesia terhadap Qatar yang diserang oleh Israel. Lalu kemudian setelah pulang beliau juga berkunjung ke Bali untuk meninjau langsung bagaimana bencana banjir di Bali. Saya pikir mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi, mungkin minggu depan sudah tuntas persoalan polemik siapa pengganti Menpora. Saya pikir itu. Oke, tapi apa sih yang menjadi alasan kenapa kemudian dua kursi ini masih kosong? Apakah memang sulit untuk mencari sosok ataupun figur pengganti dari dua menteri sebelumnya? Kalau terkait dengan Menko Polhukam, saya pikir memang Pak Presiden punya atensi khusus karena memang kementerian ini kan diharapkan bisa mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan beberapa kementerian lembaga terkait misalnya dengan keamanan, stabilitas politik, TNI, Polri, lalu Badan Intelijen Negara, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Saya pikir diperlukan sosok yang senior yang bisa mengkonsolidasikan kementerian dan lembaga di bawah Menko Polhukam. Saya pikir itu perlu menjadi atensi khusus dari Bapak Presiden. Kalau terkait dengan Menpora, saya pikir ya tinggal persoalan teknis saja. Bapak Presiden mungkin sudah punya nama, nanti minggu depan akan diumumkan dan segera akan dilantik. Oke, saya mau ke Prof. Nyarwi kalau begitu. Prof. Nyarwi, kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang Presiden Prabowo Subianto nunggu momentum tertentu untuk mengumumkan dua kursi kosong menteri ini? Ya, dugaan saya begitu ya. Yang pertama tentu momentum pasti ya. Nah, yang kedua saya kira juga mempertimbangkan nama-nama ya yang tepat gitu ya. Karena gini, Vena, di Indonesia itu kan sejarah istilahnya budayanya ya. Sosok menteri itu walaupun dia pembantu presiden gitu ya, tetapi dia seperti menjalankan otoritas pemerintahan yang relatifly otonom gitu. Walaupun tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Tetapi figur menteri itu kalau kita simak itu sosok yang punya ya kriteria dan pengaruh tertentu, dan juga ini berbeda ya dengan misalnya kalau kita lihat di beberapa negara gitu, misalnya di Amerika atau di Inggris, itu menteri kan biasanya labelnya cuma sekretari aja. Jadi misalnya Secretary of Defense gitu ya, artinya menteri pertahanan gitu kan, Secretary of Home Affairs, menteri dalam negeri, kira-kira kan gitu. Nah, di Indonesia itu namanya kan menteri gitu ya, dan itu ada sejak era di mana negara ini berdiri, sehingga kementerian itu kan seperti otoritas yang luar biasa gitu, sehingga figurnya itu kemudian menjadi sosok yang sangat penting. Makanya di Indonesia itu kan berkali-kali kita lihat sosok presiden itu biasanya akan sangat hati-hati menentukan figur siapa yang menjabat di kementeriannya, apalagi misalnya menteri koordinator. Nah, itu biasanya kan menteri yang senior, yang dianggap bukan hanya pengalaman, punya pengetahuan, tetapi juga punya jaringan gitu, bahkan keberadaannya itu sendiri sudah representasi ya dari kemampuan dia mengelola
aspek di bidang-bidang di kementerian itu. Kan di sana membawahi beberapa kementerian ya, misalnya tadi disebutkan Polkam misalnya, itu kan dari Kemendagri ya, kemudian luar negeri dan seterusnya. Dan kadangkala kan kalau dalam situasi tertentu itu kan ada triumvirat ya, 3 kementerian yang sangat mendasar ya, 2 diantaranya Kemenlu sama Kemendagri, dan itu ada di bawah Polkam. Makanya saya kira wajar jika Pak Prabowo ini sangat hati-hati gitu ya dalam menetapkan atau menentukan, mengumumkan nantinya siapa kira-kira Menteri Polkam ini. Walaupun kita tahu juga ya, sekarang kan dijabat Pak Safri ya. Kalau kita lihat profil Pak Safri kan selain udah lama dengan Pak Prabowo, dipercaya juga dengan Pak Prabowo gitu ya. Itu kan juga paling enggak sudah pernah punya pengalaman dari wakil Menhan gitu ya. Kemudian di era Pak Prabowo jadi Menhan, walaupun orang kemudian juga ini karirnya kan baru di pertahanan saja. Tapi kan juga saya kira juga Pak Safri juga saya kira ya selama beberapa tahun juga saya kira paham dunia politik dan keamanan di Indonesia, kira-kira gitu. Tapi tentu Pak Prabowo saya kira punya banyak nama lah ya yang bisa dipertimbangkan untuk menduduki posisi itu. Belum lagi kementerian yang lain tadi misalnya kementerian Menpora gitu ya. Terus kementerian satu lagi wakil-wakil menteri itu yang kosong kan banyak sekali di situ. Nah ini juga saya kira juga Pak Prabowo sedang menyeleksi lah ya mana saja gitu kriterianya yang dianggap pas. Ya saya kira juga ada kriteria-kriteria yang biasanya diterapkan, Vena. Yang pertama itu kan dianggap kompeten. Ini dianggap ya, dianggap itu artinya dia punya kriteria dasar kalau dipercaya menjalankan bidang pekerjaannya itu dia memiliki kompetensi. Ini debatable ya, kompetensinya kayak apa? Apakah backgroundnya juga pernah mengurusi bidang itu atau paling enggak dia punya kemampuan manajerial, kemampuan politik yang bisa menjalankan itu. Yang kedua biasanya juga kadangkala kalau kementerian itu dari partai, nah itu juga dukungan partai kan gitu. Sehingga kalau kita lihat kan beberapa kementerian yang kita dengar gitu ya, konon katanya ada peluang reshuffle tapi dukungan partai kan kuat. Sehingga tidak ada itu rumor-rumor begitu kan gitu. Nah justru menteri yang kemarin kena reshuffle itu kan menteri-menteri yang tidak ada dukungan kuat dari partai, kita lihat seperti itu kan gitu. Nah yang ketiga itu profesionalisme kan. Baik, nah profesionalisme itu kan biasanya sudah ada ya trik record yang bisa kita lihat bersama-sama itu. Saya mau ke Bung Nigara. Bung Nigara, sosok seperti apa yang dibutuhkan untuk mengisi posisi Menpora dan apa saja sih peran-peran yang dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga ini? Ya barangkali gini, yang pertama ya. Ini hak presiden, jadi presiden mau menunjuk siapa dan saya yakin juga udah punya namanya, jadi beliau yang akan menentukan itu. Tapi sebagai wartawan yang berkecimpung, wartawan olahraga yang berkecimpung 41 tahun di dunia olahraga gitu, sehingga saya punya masukan yang ingin saya berikan kepada presiden. Misalnya Menteri Pemuda dan Olahraga ini yang perlu sekarang diketahui bahwa pemuda dan olahraga, gara-gara pemuda ini orientasinya jadi muda gitu. Padahal sekarang nomenklaturnya pemuda hanya 1 deputinya, sementara olahraga 3. Artinya apa? Kementerian ini berat ke olahraga gitu. Nah kemudian di olahraga itu sendiri harus orang yang mumpuni, yang punya pengalaman, yang punya emosional emosional sportnya sangat tinggi sehingga dia paham betul mau ke arah mana, bagaimana caranya mengembangkan dunia olahraga dengan baik gitu. Nah dengan posisi seperti ini mesti hati-hati betul gitu. Jadi jangan cuma karena dia namanya terkenal kemudian dia ditunjuk padahal nggak punya background itu. Kasihan presiden gitu loh. Ini kan pembantunya, betul nggak Prof? Jadi pembantunya harus orang yang bisa kalau ditanya presiden bisa jawab. Kalau ditanya presiden ini punya Indonesia ini punya Indonesia Emas tahun 2045. Program ke arah situ tuh kayak apa? 10 besar Olimpiade itu seperti apa? Ini yang perlu dilengkapi, punya modal calon menteri kita yang baru nanti begitu. Jadi memang harus punya background yang sesuai begitu. Kemudian ada juga kedekatan emosional dengan tugas ataupun peran yang nanti akan diemban. Kita juga penasaran ingin bahas lebih dalam karena memang sampai saat ini juga sudah beredar nama-nama yang disebut-sebut masuk dalam radar yang akan mengisi posisi Menpora maupun Menko Polkam. Kami akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.